Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Aulia dari kampus Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi Manajemen Informatika, kelas MI 20A. Di sini saya ingin mengulas sedikit presentasi yang telah saya presentasikan sebelumnya dengan judul keterampilan manajer dan etika seorang manajer dengan dosen pengampu Ibu Uni Rostiani SE SYMM. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya kawan-kawan. Keterampilan seorang manajer. Seorang manajer harus memiliki keterampilan dan kemampuan, di antaranya 1. Keterampilan konseptual, dan yang kedua keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan yang ketiga keterampilan teknis, dan yang keempat keterampilan manajemen waktu, dan yang kelima keterampilan membuat keputusan. Ketika kita menjadi seorang manajer, kita harus memiliki keterampilan tersebut. Itu salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam seorang manajer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari 5 keterampilan tersebut satu persatunya. Nah, yang pertama tadi keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual manajer. Keterampilan konseptual manajer atau tingkat atas atau disebut dengan top manager diharuskan memiliki sebuah keterampilan untuk sebuah konsep atau ide dan gagasan untuk kemajuan sebuah organisasi atau gagasan atau ide serta konsep tersebut lalu dijabarkan menjadi salah satu suatu perencanaan kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsep itu. Nah, proses ini penjabaran ide menjadi sebuah rencana kerja yang secara konkret atau bisa ini kita secara detail, dan biasanya disebut sebagai sebuah proses suatu perencanaan. Oleh karenanya, keterampilan konseptual ini juga merupakan keterampilan untuk membuat suatu perencanaan dalam suatu kerja seperti itu. Dan yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan berhubungan dengan orang lain, selain kemajuan konseptualnya, seorang manajer atau seorang bisa kita sebut dengan pemimpin. Nah, ini harus memiliki atau harus dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi serta berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan keterampilan kemanusiaan atau komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahannya yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan bekal bagi seorang manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, misalnya menggunakan suatu program kayak komputer dan memperbaiki mesin atau akuntansi dan sebagainya. Dan yang keempat keterampilan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini merupakan keterampilan merujuk atau kepada kemampuan seorang manajer, seorang pemimpin untuk menggunakan waktu agar waktu itu menjadi manfaat, menjadi efisien ya, yang dimilikinya secara bijaksana
Nah, setiap menit atau setiap detik yang terbuang akan merugikan suatu perusahaan tersebut. Nah, waktu yang mereka miliki itu tetap merupakan aset yang berharga bagi perusahaan tersebut, serta menyia-nyiakannya berarti membuang uang dan mengurangi produktivitas sebuah perusahaan tersebut. Jadi waktu itu sangatlah penting sekali dalam kita menjadi atau kita bekerja di suatu perusahaan, apalagi kita menjadi seorang manajer. Kita harus bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah keterampilan membuat keputusan. Ketika kita menjadi seorang manajer, ketika kita menjadi seorang pemimpin, mengambil suatu keputusan atau keterampilan ini merupakan kemampuan untuk mendefinisikan sebuah masalah dan menentukan cara terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Terutama membuat sebuah keputusan adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting untuk seorang manajer, terutama untuk kelompok manajer atas top manajer tersebut. Oke, sekarang kita ke etika seorang manajer. Etika manajerial atau manajer adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori klarifikasi dalam etika seorang manajer. Dan yang pertama, perilaku terhadap karyawan, dan yang kedua, perilaku terhadap organisasi, dan yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi dan lainnya. Nah, dari yang pertama, perilaku terhadap karyawan, ini sangat dibutuhkan sekali dalam kita. Ketika kita seorang manajer, kita harus beretika, kita harus bisa mengarahkan karyawan kita dengan sebaik-baik mungkin agar karyawan kita bisa mengoptimalkan atau bisa melakukan yang terbaik, bekerja yang terbaik bagi perusahaan kita. Nah, dan yang kedua, tadi perilaku terhadap organisasi, kita harus bisa mengimplementasikan kita sebagai seorang manajer terhadap organisasi kita, ya, itu sekali sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk etika seorang manajer, menentukan suatu ekonomi, ya, bagi seorang karyawan kita. Nah, ini adalah yang selalu diperuntukkan dalam seorang manajer. Oke, mungkin itu saja pembahasan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau perkataan saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.